semua, perkenalkan nama saya Fuji Wanasari dengan NIM 212340773. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, di video ini saya akan melakukan presentasi untuk pemenuhan ujian tengah semester pada mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pembimbing Bu Destriani SSMIKUM. Baiklah teman-teman, pada video presentasi ini saya akan bahas dua materi. Materi yang pertama yaitu bentuk-bentuk komunikasi dan materi kedua yaitu sifat-sifat komunikasi. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu bentuk-bentuk komunikasi dan sifat-sifat komunikasi? Jadi teman-teman, kita akan membahas pada materi yang pertama yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Di dalam ilmu komunikasi terdapat 5 bentuk-bentuk komunikasi yang tersedia. Bentuk komunikasi yang pertama yaitu intrapersonal. Bentuk komunikasi yang kedua yaitu interpersonal. Bentuk komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi kelompok, dan bentuk komunikasi yang keempat yaitu komunikasi massa, dan yang terakhir yaitu bentuk komunikasi organisasi. Baiklah teman-teman, saya akan membahas bentuk-bentuk komunikasi yang pertama, yaitu bentuk komunikasi intrapersonal. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal memiliki arti yang sama dengan komunikasi intrapribadi, di mana komunikasi ini dilakukan kepada diri kita sendiri. Dan dalam kegiatan ini hanya kita yang menerima informasi dan diolah oleh otak kita sendiri. Contohnya seperti berdoa, berimajinasi, atau berpikir, dan lain sebagainya. Bentuk komunikasi yang kedua yang akan saya bahas yaitu bentuk komunikasi interpersonal, di mana bentuk komunikasi ini merupakan komunikasi atau interaksi yang dilakukan oleh orang-orang dalam rangka bereaksi suatu informasi, di mana komunikasi ini biasanya dilakukan untuk pertukaran informasi dari satu individu ke individu lainnya. Bentuk komunikasi yang ketiga yang akan saya bahas yaitu bentuk komunikasi kelompok. Bentuk komunikasi kelompok merupakan suatu komunikasi yang terdapat di sekelompok orang yang sedang melakukan interaksi bersama dengan tujuan tertentu, di mana bentuk komunikasi ini merupakan untuk memecahkan permasalahan kelompok dan tidak bersifat pribadi. Contohnya seperti rapat, seminar, kerja kelompok, lain dan sebagainya. Bentuk komunikasi yang keempat yang akan saya bahas yaitu bentuk komunikasi massa. Bentuk komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan media atau saluran yang menghubungkan sang komunikator dengan audiens secara massal dalam jumlah yang besar agar audiens atau komunikan dapat menerima informasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa ini menggunakan media untuk jumlah yang besar agar para audiens bisa menerima informasi dengan baik. Baiklah, bentuk komunikasi yang terakhir yang akan saya bahas pada presentasi ini yaitu bentuk komunikasi organisasi. Bentuk komunikasi organisasi merupakan komunikasi yang terjadi antar manusia yang ada di dalam hubungan suatu organisasi tertentu. Biasanya, bentuk komunikasi ini bersifat formal maupun formal dalam suatu lembaga organisasi. Dan yang sering dibahas di dalam komunikasi ini biasanya itu masalah lingkup organisasi seperti struktur organisasi, fungsi organisasi, hubungan antar manusia, proses pengorganisasian dan budaya organisasi. Baik teman-teman, di sini kita akan masuk kepada materi yang kedua yaitu sifat-sifat komunikasi. Di dalam ilmu komunikasi terdapat 4 bentuk sifat-sifat komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi tatap muka atau face to face. Yang kedua yaitu komunikasi bermedia. Yang ketiga yaitu komunikasi verbal, dan komunikasi yang terakhir atau keempat yaitu komunikasi non-verbal. Jadi di sini saya akan memaparkan satu persatu sifat-sifat komunikasi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu sifat-sifat komunikasi tatap muka atau face to face. Komunikasi tatap muka atau face to face merupakan suatu komunikasi yang berlangsung secara dialogis yang dilakukan sambil saling menatap sehingga terjadi kontak pribadi atau personal contact.
komunikasi komunikasi tatap muka ini sering disebut dengan komunikasi antar pribadi dengan memiliki keuntungan, yaitu kita bisa melihat bagaimana respon sang komunikan dalam menerima informasi. Apabila baik atau positif, maka komunikasi akan tersampaikan dengan jelas. Bentuk komunikasi ini yaitu salah satunya seperti percakapan, dialog, wawancara yang dilakukan secara langsung. Adapun tujuan dari bentuk sifat komunikasi ini yaitu bertujuan untuk berusaha untuk meningkatkan hubungan antar manusia atau human relationship. Yang kedua yaitu menghindari atau mengatasi konflik antar pribadi yang terjadi pada seseorang. Kemudian untuk mengurangi ketidakpastian, dan terakhir yaitu untuk berbagi pengetahuan atau pengalaman dengan orang lain. Selain itu, komunikasi tatap muka ini memiliki kekurangan, yaitu ketidakefektifan waktu dalam melakukan interaksi. Selanjutnya, sifat komunikasi yang akan saya bahas yaitu komunikasi bermedia. Komunikasi bermedia merupakan komunikasi yang menggunakan peralatan atau kegiatan yang menciptakan suatu kondisi sehingga memungkinkan seseorang memperoleh ilmu pengetahuan, informasi, dan lain sebagainya. Biasanya dalam komunikasi bermedia terdapat 3 jenis komunikasi bermedia. Yang pertama yaitu komunikasi audio yang isinya biasanya bersifat radio, telepon, atau tape recorder. Yang kedua yaitu media komunikasi visual, biasanya dalam bersifat surat, chart, atau grafik. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu media komunikasi audiovisual, biasanya dalam berbentuk televisi, VCD, dalam internet, dan wawancara. Sifat komunikasi yang ketiga yang akan saya bahas yaitu komunikasi verbal atau verbal communication, di mana verbal communication ini merupakan suatu komunikasi yang menggunakan simbol-simbol yang menggunakan huruf atau kata dalam berkomunikasi. Biasanya komunikasi verbal ini disebut juga dengan komunikasi bahasa lisan, dan hampir semua rangsangan bicara yang kita sadari termasuk dalam kategori pesan verbal. Di dalam komunikasi verbal terdapat ciri-ciri. Yang pertama yaitu jelas dan ringkas, adanya intonasi. Yang ketiga ada kecepatan berbicara atau tempo, dan ketiga ada itu humor. Di dalam komunikasi terdapat unsur-unsur yaitu bahasa dan kata. Tidak terasa teman-teman, kita sudah masuk kepada sifat-sifat komunikasi yang terakhir atau yang keempat, yaitu komunikasi nonverbal. Di mana komunikasi nonverbal ini atau nonverbal communication ini merupakan suatu proses penyampaian informasi atau pesan-pesan yang dilakukan oleh seseorang tidak menggunakan kata-kata atau verbal. Biasanya seseorang akan menggunakan petunjuk-petunjuk atau gestur tubuh seseorang dalam berinteraksi atau menyampaikan informasinya. Selain itu, di dalam komunikasi nonverbal atau nonverbal communication terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi kill atau gesture communication, dan yang kedua yaitu komunikasi gambar atau pictorial communication, di mana communication gambar ini terdapat itu seperti tindakan atau perbuatan atau action dan atau objek. Dan selain itu, di dalam komunikasi nonverbal terdapat jenis-jenis. Salah satunya seperti ekspresi wajah, ekspresi mikro, ekspresi atau gestur. Ya teman-teman, hanya itu yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.